Dugaan korupsi anggaran belanja tidak terduga atau disingkat BTT tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Sula ternyata dikelola diantaranya oleh oknum ASN yang berasal dari luar daerah, atau bisa disebut sebagai oknum pejabat ilegal. Catatan sejumlah media berita online total anggaran BTT tahun 2021 senilai lebih dari 28 miliar rupiah itu dikelola oleh Dinas Kesehatan 26 miliar rupiah dan oleh BPBD Kepulauan Sula sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah. Dugaan kuat oknum pejabat ilegal yang mengelola dana BTT pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula adalah pelaksana tugas Kadis Kesehatan berinisial S alias Yati. Saat menjabat pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kepulauan Sula, Yati tercatat sebagai ASN di Kota Tidore Kepulauan sebagai fungsional tertentu pada PKM Galala Kota Tidore Kepulauan. Menghilangnya Yati dari tempat tugasnya di Kota Tidore Kepulauan membuat Wali Kota Tidore menerbitkan surat laporan pelanggaran disiplin ASN nomor 800/462/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Regional 11 di Manado. Dalam surat tersebut Wali Kota Tidore juga meminta Kepala Badan Kepegawaian Regional 11 untuk menegur Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsih Mus terkait dugaan pelanggaran aparatur sipil negara dan meminta untuk tidak memutasikan aparatur sipil negara tersebut dari Kota Tidore Kepulauan. Lebih jauh lagi Gubernur Maluku Utara juga telah mengeluarkan surat teguran kedua kepada Bupati Kepulauan Sula nomor 2324/G tanggal 29 September 2021 yang isinya antara lain memerintahkan pembatalan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula oleh Bupati Vivian Adeningsih Mus. Dalam surat teguran tersebut Gubernur Maluku Utara juga menegaskan pada poin 6 bahwa tindakan melakukan penyimpangan prosedur memberikan akibat cacat administrasi yang berdampak secara berkelanjutan terhadap legalitas jabatan, legalitas penghasilan atau hak yang diterima serta segala bentuk dokumen administrasi dan pertanggungjawaban yang ditandatangani termasuk dokumen anggaran dan keuangan menjadi tidak sah dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Surat Wali Kota Tidore Kepulauan dan surat teguran Gubernur Maluku Utara setidaknya menyatakan pengangkatan Yati sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula tidak sesuai prosedur dan patut diduga sebagai jabatan ilegal. Media berita online Kalesang.id Oktober 2022 lalu memberitakan tim penyidik Kejaksaan Negeri, Kejari, Kepulauan Sula telah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana korupsi dana belanja tak terduga, BTT, Pemda Kepulauan Sula tahun anggaran 2021 dari penyelidikan ke penyidikan. Kasih Intel Kejari Kepulauan Sula Iketut Yogi Sukmana saat itu mengatakan dugaan penyalahgunaan anggaran BTT ini sudah ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Menanggapi hal tersebut praktisi hukum Dr. Hasrul Buamona SHMH kepada Kalesang.id menegaskan bahwa jika kasus BTT sudah ditingkatkan ke penyidikan setidaknya penyidik sudah memiliki dua alat bukti yang cukup sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Menurut Hasrul suatu kasus kalau sudah sampai ke tahap penyidikan, maka penyidik sudah mengantongi nama-nama siapa saja yang harus dijadikan sebagai tersangka. Jadi penyidik mungkin hanya menunggu momen saja untuk diumumkan, ungkap Hasrul medio Oktober 2022 lalu. Sayangnya hingga lebih 6 bulan berlalu Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula belum menetapkan tersangka dugaan korupsi miliaran rupiah kepada publik. Beberapa media berita online melansir pihak Kejaksaan masih menunggu hasil audit dari BPKP Maluku Utara yang katanya pekan depan. Namun entah pekan depan yang keberapa. Yang pasti, anggaran BTT Kepulauan Sula 2021 berindikasi tindak pidana korupsi. Sudah begitu pejabat yang diberi wewenang mengelola pun adalah pejabat yang patut diduga adalah pejabat ilegal. Lalu kapan jaksa umumkan tersangka? Kita tunggu hasil audit BPKP Maluku Utara pekan depan, kata Pak Jaksa.